Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, bersehati, menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Kita menikmati saat-saat yang indah dalam hadirat Tuhan. Menikmati kasih kuasa yang tercurah dari tahta kemuliaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Yang kami boleh nikmati. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Menikmati penyertaan. Menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna. Di sepanjang hari-hari kami. Suatu kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Karena itulah yang terindah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama. Saat ini, saat indah, ku berpuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan kau curahkan orang hadirmu, kurang saat ku serahkan hadiratmu, ku rasakan saat ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini, saat ku memuji dan hadirat-Mu, orang saat ku serahkan saat ini, saat curahkan orang hadirat-Mu, saat ku serahkan
hadiratmu ku rasakan saat ini, saat dia aku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadiratku ku rasakan saat berapapun ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Sekali kita katakan hadiratmu, hadiratmu ku rasakan saat ya saat saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah saat aku menyembahkan Tuhan. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah dalam hadirat-Mu. Kau yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Kau yang bertahta kami sembah. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Indah hadirat-Mu, indah hadirat Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau.
Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ya Allah, sungguh teramat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Kau, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Ajaib Engkau, dahsyat Engkau, Tuhan. Ajaib, ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Indah hadirat-Mu Tuhan. Indah hadirat kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Indah hadirat-Mu.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan Kau di dalam kami. Haleluya. Mulialah namamu. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa, menikmati damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Ajaib engkau. Ajaib engkau. Haleluya. Mulialah namamu. Sebab engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berdaulat atas semesta. Dan engkau juga yang berdaulat penuh atas hidup kami. Biarlah engkau yang mengendalikan seluruh hidup kami, Tuhan. Kami mau tunduk dan taat dalam pimpinan tuntunan-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat selamanya. Sebab engkaulah perlindungan kami. Engkau kota benteng yang teguh. Engkau menara keselamatan. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Sebab engkau sumber segalanya yang kami perlu. Pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan. Oh, ya, Allah baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus tinggal dalam penyertaan. Tinggal dalam hadirat. Menikmati anugerah-Mu. Haleluya. Penyertaan Tuhan. Amin. Segalanya bagiku, ya hadirmu di hidupku. Sekali mari katakan penyertaan Tuhan. Haleluya. Penyertaan Tuhan. Segalanya bagiku. Amin. Hadirmu di
anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Sungguh penyertaan ajaib dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selamanya hadirmu di hidupku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu semua karena anugerahmu, ya bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu. Amin, haleluya. Anugerahmu semua karena karena kekuatan kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Amin, amin. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan-Mu, sehingga kami boleh terus menikmati hadirat-Mu, menikmati pertolongan-Mu, menikmati berkat-berkat. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman.
Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Joni. Ya, shalom semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa sama-sama terus memuji Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk di Mazmur 91 ya. Baik, saya akan bacakan Mazmur 91. Itu dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kuku pertahankanku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, dari firman Tuhan hari ini, kita pasti semua orang ingin hidup dan dalam lindungan Tuhan ya. Pasti kita semua ingin hidup kita aman, tentram, tidak punya masalah. Tapi kenyataan hidup ini kan tidak seperti itu. Kita pasti akan menghadapi banyak masalah. Tapi di firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, kalau kita mau mendapat pelindungan Tuhan, itu saya dapatnya di ayat 14, yaitu hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi kunci untuk kita mendapat pelindungan Tuhan itu adalah hati kita harus melekat sama Tuhan. Ya. Kalau di kitab bahasa sehari-hari, orang yang mengenal Tuhan gitu ya. Jadi orang yang mencintai Tuhan. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan hari ini ya, untuk kita melekat di dalam Tuhan, saya ada di Matius 6 ayat 33. Tuhan bilang apa? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi kunci utama kita melekat itu yaitu kita mencari Tuhan. Nah, dengan kita mencari Tuhan dan kerajaannya, kita akan melekat dalam Tuhan terus dalam kehidupan. Sehingga Tuhan akan mengaruniakan kita perlindungan, itu keamanan dan terhadap apapun yang terjadi ya, seperti di ayat 3 kan,
Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Nah, jadi kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan melepaskan kita dari setiap jerat jerat atau penyakit sampar. Ya, mungkin kita semua kan sudah melewati waktu corona itu. Gimana kita lihat semua manusia itu hidup dalam ketakutan gitu kan. Nah, seperti Pak Yosia cerita gimana pengalaman keluarga mereka menghadapi masa corona, melewati semuanya. Ya, kita yang tidak merasakan, dengar aja sudah takut gitu kan. Nah, tapi kita bersyukur, kita yang dalam lindungan Tuhan, kita boleh melewati semua. Dan kita juga bersyukur lewat corona ini kita bisa sama-sama setiap hari, setiap pagi ini Korambeo bersama-sama memuji Tuhan. Apa yang kita lakukan sama-sama ini sudah benar, yaitu kita mencari Tuhan. Tiap pagi kita datang mencari Tuhan, sehingga kita akan, Tuhan bilang dia akan melindungi kita kan. Semua yang difirmankan di ayat 91 ini Tuhan berikan pada orang-orang yang mencari dia sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan, kita memang merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, seperti keadaan saat ini, kondisi ekonomi yang sangat ya cukup berat gitu kan, bagi orang berdagang pun, orang kerja pun semua berat. Tapi orang yang tinggal dalam lindungan Tuhan, Tuhan selalu meluputkan. Karena Tuhan janji dia akan mengirim malaikatnya untuk melindungi kita. Ya, seperti ya dalam usaha kami setiap hari dah kita melihat, kalau kita dengar orang bilang wah ini pasaran sepi, keadaan susah kan, ya tapi saya merasakan tiap hari Tuhan selalu menolong gitu. Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tuhan selalu punya cara lah, meskipun orang lain bingung kan, tapi ya saya melihat kami tidak ada kekurangan apa-apa. Bahkan kami bisa melewati masa-masa sulit. Justru di saat keadaan susah ini kita melihat pertolongan Tuhan tuh yang luar biasa gitu. Nah, jadi hari ini kita belajar itu kunci utama kita yaitu kita melekat kepada Tuhan. Hanya orang yang melekat pada Tuhan itulah yang akan Tuhan berikan semuanya gitu. Seperti yang di Matius 6 ayat 32. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya gitu. Jadi semua yang dicari orang manusia, Tuhan sudah tahu itu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, jadi dari pembacaan firman Tuhan hari ini saya dapatkan yaitu kita harus melekat pada Tuhan. Nah, itu kunci utama kita untuk kita mendapat perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Jadi kita sebenarnya tidak perlu susah-susah lah cari sana cari sini. Nah, Tuhan cuma suruh kita cari kerajaannya dan kebenarannya. Kebenarannya itu harus kita belajar dan kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya Tuhan akan memberikan yang paling baik dan yang terbaik untuk kita semua. Ya mungkin dari itu semua hanya ini yang dapat saya bagikan. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ko Joni. Jadi pesan Tuhan hari ini jelas bagi setiap kita. Nah, kata kuncinya adalah mari terus hidup melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, ya satu-satunya hal yang lain nanti kita tanpa sadar bisa melekat kepada hantu. Nah, dan firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas katakan seperti ini. Iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk memberikan mereka hidup dan hidup di dalam kelimpahan.
Artinya hari-hari ini Tuhan mau ingatkan kita untuk kita terus melekat kepada Tuhan. Tuhan yang jadi benteng perlindungan yang teguh. Sekalipun mungkin di sekeliling kita sedang berseliweran, panas jahat, penyakit sampar, atau seperti yang Ko Joni katakan, ekonomi yang sedang melemah, yang sulit, itu boleh berseliweran di sekeliling kita. Tapi ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita punya Tuhan, kita punya rasa cukup, toh kita fokus kepada apa yang kita nikmati di dalam Tuhan sampai hari ini, ya kita boleh tetap bersyukur. Toh buktinya dari hari lepas hari lewat, sekalipun mungkin sekali lagi di sekeliling kita ada begitu banyak jerat, ada begitu banyak persoalan. Tapi kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, yang saya katakan tadi, ujungnya tanpa sadar kita melekat kepada hantu yang hanya akan mengintimidasi kita, menimbulkan rasa khawatir, menyodorkan rasa takut, sehingga kita nggak fokus pada Tuhan, tapi fokus pada sekeliling. Seperti waktu Petrus, Tuhan katakan berjalan di atas air, mari datanglah kepadaku. Firman Tuhan katakan selama Petrus matanya tetap tertuju kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas gelombang itu. Dia bisa berjalan di atas air itu. Tapi ketika matanya mulai melihat dan tertuju tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada gelombang itu, pada saat itulah kita tenggelam. Pada saat itulah Petrus tenggelam. Nah, seringkali dalam dunia ini, di tengah-tengah situasi kondisi, kalau hati kita nggak melekat kepada Tuhan, tanpa sadar kita bisa melekat kepada hantu yang akan menawarkan dengan berbagai macam cara. Bahkan firman Tuhan katakan, iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Dia menawarkan rasa takut, dia menawarkan rasa khawatir, intimidasi, sehingga akhirnya hidupnya di dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Jadi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ketika sekeliling orang ngomong sepi, 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 susah, 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 kita hanya akan melihat. Karena kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam tuntunan Tuhan. Kerjakan saja bagian kita. Kalau engkau pengusaha, berdoa minta hikmat Tuhan, ada terobosan-terobosan baru, ada tuntunan-tuntunan Tuhan. Selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Jangan terintimidasi dan takut dengan perkara-perkara, dengan perkataan-perkataan yang bukan dari Tuhan, perkataan-perkataan yang hanya mendatangkan ketakutan, intimidasi. Karena sekali lagi semua yang dari Tuhan itu datangnya mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenangan. Tapi kalau yang itu mendatangkan ketakutan, mendatangkan intimidasi, itu bukan dari Tuhan. Jadi mari pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita terus melekat kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang seperti tadi Ko Joni katakan, kebenarannya kita belajar, terus kita praktek. Di tengah-tengah situasi ekonomi sulit ini, kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kerja rajin, kerja lebih, kerja dengan hikmat, bukan hanya sekedar mengandalkan otot, tapi mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan. Sehingga kita bisa melewati segala perkara yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi, mari Bapak Ibu, coba cek hatimu hari ini. Saya berdoa berharap hati Bapak Ibu masih melekat kepada Tuhan dan terus melekat kepada Tuhan sehingga sekalipun kanan kiri ngomong susah, sulit, banyak perkara, kita hanya akan melihat dan menonton karena Tuhan yang melindungi kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan digenapi.
Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan akan mengenyangkan kita dengan umur panjang. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan perkara-perkara yang baik. Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan memperlihatkan keselamatan yang daripadanya. Jadi mari mata rohani kita, iman kita tertuju dan melekat hanya kepada Tuhan. Sekalipun berseliweran kanan kiri sekeliling kita, perkataan, intimidasi, segala sesuatu, tapi mari terus melekat kepada Tuhan. Itu pesan Tuhan yang kuat bagi kita pagi hari ini. Dan mari ini yang menjadi gaya hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, pengalaman-pengalaman yang sedang dihadapi hari-hari ini ketika menjalani hari-hari yang ya realita di lapangan di sekeliling kita ada kesulitan. Firman Tuhan katakan Wahyu 3 ayat 10. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan melindungi kita waktu Tuhan mengirim pencobaan ke atas seluruh muka bumi. Ada perbedaan bagi orang-orang yang berlindung kepadanya, yang hatinya melekat kepadanya. Bahkan sejak dalam perjanjian lama kita tahu Tuhan itu pasti akan adakan perbedaan. Orang yang percaya kepadanya tidak, orang yang melekat kepadanya atau tidak. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya dan melekat kepada Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya silakan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Silakan Ko Acin, nanti ditutup sama Ko Joni. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi indah yang kau berikan Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Bila itu semua boleh menyukakan hatimu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang mengajari kami untuk terus melekat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus belajar Tuhan akan setiap kebenaran Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami dan memulihkan kami, membebaskan setiap ketikatan kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat Ko Joni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dia terus Tuhan, lebih heran lagi. Tuhan berkati dia Tuhan, pekerjaannya, tokonya Tuhan, Tuhan curahkan berkat-Mu. Tuhan juga berikan kesehatan Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Apa-apa yang dia perbuat Tuhan, biarlah Tuhan berhasil dan beruntung dalam hidupnya Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga bersatu hati, kami mau mendoakan buat Ibu Dorcas Tuhan. Biar Tuhan terus pulihkan Tuhan, biar Tuhan berikan kesembuhan Tuhan atas setiap sakitnya Tuhan. Bir-Bir-Mu menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Biar kesembuhan terjadi Tuhan karena Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan setiap istri, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan, sertai biar Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Tuhan lingkupi dia Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga mau mendoakan Tuhan buat Ibu Merianti yang dalam perjalanan ke Jember, Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan. Setiap Tuhan juga berkati kendaraan yang dia pakai Tuhan, biar ada perlindungan dan penjagaan daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan pakai tangannya Tuhan, biarlah semuanya itu untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden, gubernur maupun sampai jajaran terendah Tuhan. Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka memerintah Tuhan yang akan datangkan damai sejahtera buat rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap hasil alam, hasil bumi. Biarlah Tuhan, biarlah ada hikmat dan pengetahuan-Mu Tuhan dalam mempergunakannya Tuhan. Sehingga juga boleh mendatangkan kemakmuran buat negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami doa juga Tuhan buat setiap peserta Koramde yang hadir Tuhan. Biar Tuhan memberkati, bila ada yang sakit, bila Tuhan yang menjamah atau yang menyembuhkan juga Tuhan.
Setiap yang ada pergumulan, biar Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tak akan pernah terlambat. Pertolongan-Mu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami sudah boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami hari ini Tuhan, kami boleh menerima setiap berkat-Mu, yaitu berkat kasih karunia-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu, selalu menyertai setiap langkah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Johan tak ada